Selanjutnya kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau yang dibicarakan. Contoh, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia yang tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Adapun gagasan pokok dalam paragraf ini adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian, serta jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Sedangkan kalimat utamanya terdapat pada tulisan yang berwarna dongker, sedangkan kalimat penjelasnya itu terdapat pada kalimat yang diberi warna putih. Kali ini kita akan belajar mengenai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Nasi timbel berasal dari Jawa Barat. Nasi ini dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Anak-anak tahu ya apa itu lalapan? Lalapan itu adalah sejenis sayuran mentah yang biasanya dimakan menggunakan sambal terasi. Yang kedua ada nasi jinggo, berasal dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi yang kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suwiran ayam pedas. Selanjutnya adalah papeda, berasal dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar. Papeda disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Selanjutnya ada bubur Manado, berasal dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suwiran ikan cakalang goreng. Kali ini kita akan membahas kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk saling menghargai perbedaan pendapat. Tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Manfaat kerjasama. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah.
Kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh, benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Manfaat yang kedua adalah mengetahui kedudukan benda laut. Dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pemantulan bunyi. Kita telah mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti karet, karpet, dan busa. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Contohnya, ketika kita bernyanyi di dalam kamar mandi. Yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, di lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema itu bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Ya, misalnya kita berteriak di sebuah gua dengan kata "aku", maka bunyi pantulnya akan mengikuti setelah bunyi asli. Aku, 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 seperti itu. Yang ketiga adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya tidak terdengar jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 hingga 20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Karena suara gaung atau kerdam ini sangat mengganggu, maka disiasatilah ruangan seperti bioskop atau pertemuan itu menggunakan karpet untuk meredam suara pantul, sehingga hanya suara asli yang terdengar dan suara pantulnya tidak terdengar sampai keluar. Muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Berikut adalah contoh alat musik tradisional
yang digunakan untuk pengiring tari. Contoh yang pertama, gendang. Kedua, tamborin. Ketiga, marakas. Keempat, gamelan. Sekarang, kita akan belajar contoh iringan alat musik untuk mengiringi lagu Lir-Ilir. Pertama, iringan untuk gerakan 1, hitungan 2 kali 8, dimulai dengan irama gendang, kemudian pukulan, kemudian kentongan 1 pukulan, dilanjutkan dengan irama gendang 2 pukulan, begitu seterusnya hingga hitungan 2 kali 8. Iringan untuk gerakan kedua dengan hitungan 2 kali 8 menggunakan 3 jenis alat musik tradisional pengiringnya, yaitu gendang, kentongan, dan tamborin. Untuk masing-masing bunyinya dilakukan secara bergantian, yaitu pertama dimulai dengan gendang 1 pukulan, kemudian kentongan 1 pukulan, dilanjutkan tamborin ini dibunyikan bersamaan dengan bunyi gendang, kemudian baru disusul dengan bunyi kentongan. Iringan untuk gerakan ketiga dan keempat dengan hitungan 2 kali 8 dimulai dengan 2 pukulan gendang, setelah itu 1 pukulan kentongan, kemudian 1 pukulan panjang tamborin. Pukulan tamborin ini dibunyikan bersamaan dengan bunyi kentongan, ya. Jadi bunyinya itu 2 kali pukulan gendang, kemudian kentongan dan tamborin dibunyikan secara bersamaan. Adapun kentongan dibunyikan dengan 1 pukulan, sedangkan tamborin dengan pukulan yang panjang. Iringan untuk gerakan kelima dengan hitungan 2 kali 8. Yang pertama adalah 2 pukulan gendang, kemudian 2 pukulan kentongan, kemudian pada ketukan keempat disusul dengan 1 pukulan tamborin.